Mungkin orang-orang pada ngiranya, ih buatan dari plastik kali ya, padahal enggak sebenarnya. Enggak. Dan disedotnya tuh enggak kayak randomly di beberapa titik, kayak di sini, di siku-sikunya sini. Karena gue liposuction sebadan, jadi semua badan. Were you ready for that process? Pada saat gue operasi itu, Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman POV pengen tahu juga kisaran harga untuk operasi hidung nih ya. Iya, operasi hidung. Di tahun 2020 sama Dokter Tompi itu gua Welcome back to POV Podcast on V. Barengan gue Togi Sinaga Dan gue Maria Andromeda. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Apa Nggak kalah tuh? menarik dari produk-produk MNC minggu lalu. Itu asuransi sebagainya. Semuanya ada MNC. Kali ini kita akan membahas kecantikan bisa dibilang ya. Dan kita ada special guest yaitu Saya sendiri. Yeay! Kita akan membahas terkait dengan operasi plastik. Wow. Seru nggak sih Seru ya? banget sih. Banyak nggak sih orang nowadays itu operasi plastik sekarang ini? Kalau dulu kan bisa dibilang Tabu dulu. tabu. Orang kayak akan kalau seandainya operasi itu kalau dulu zamannya gue tuh Zaman lo ya. Zamannya Baywatch tuh. Pamela Anderson. Terus itu kan ya begitu ya gitu. Boobs job lah intinya. Lu ada experience sendiri nggak kayak gitu? Ada banget. Serius? Iya dong. Nggak Makanya gue kelihatan. jadi You're narasumber. so natural. Yes, of course. Wow. Itu adalah objektif dan goals gue kalau operasi plastik harus kelihatan senatural mungkin. Karena kan malas banget ya kalau misalnya kita operasi plastik terus ketahuan kayak muka hidungnya apa gitu nggak natural gitu kan, mager ya. Saya udah dia mahal, masa nggak natural gitu Akan kan. diomongin juga kan? Iya. Jadi kita harus kalau ngomongin operasi plastik, mungkin orang-orang pada ngiranya ih buatan dari plastik kali ya, padahal enggak sebenarnya. Enggak. Dan plastic surgery itu sebenarnya kayak anggaplah kita ngomongnya rhinoplasty. Plastiknya itu berasal dari kata Yunani yang aslinya tuh plasen, yang artinya mengubah. Jadi bukan literally lo pakai plastik. Bukan plastik kayak recycle kayak gitu. Murah itu harganya itu. Jadi itulah dasarnya kenapa namanya plastic surgery begitu. Kenapa gua mau yang mana dulu nih, rhinoplasty apa liposuction? Kita mungkin sekaligus mengedukasikan ini ya teman-teman POV ya. Mungkin apa sih yaitu mungkin dari first of all dari dari rhinosection itu ya kali ya, atau gimana? Rhinosection jadi sedot hidung ya. Oh iya. Rhinoplasty sama liposuction. Yes. Yang pertama kali gue lakuin tuh rhinoplasty di tahun 2020 sama Tompi. Oh, Dokter Gue sama Tompi. Tompi. Jadi awalnya tuh gue pengen banget operasi di Turki sebenarnya. Iya. Kayak kiblat gue itu bukan Korea soalnya. Tapi kan orang terkenalnya Korea. Korea sama Thailand. Thailand, yes, Kalau Asia, benar. ya kan? Iya, kelamin juga di situ juga. Yes, kalau Turki itu juga, tapi untuk orang Asia kurang karena mereka lebih banyak orang Eropa sama Amerikanya. Orang Afrika juga sering ke Turki. Bahkan di Turki ada yang namanya medical tourism, yang artinya memang lo ke sana tujuannya untuk melakukan tindakan medis. Banyak kejadian kemarin artis Indonesia kan, sekeluarga. Yes, pergi ke sana, hair transplant, di kaki. Benar. Iya. Karena emang di sana ada gitu. Nah, gua ini mukanya nggak Korea banget. Kalau dilihat apakah ke Korea, jelas tidak ya. No. Kan? Alright. Nah, habis itu aku izin kayak 2 tahun, 3 tahun nggak dikasih sampai akhirnya mungkin bokap nyokap ngerasa Capek, lelah. kayak bisa dia nggak stop bacot gitu. Nggak sih, dia kayak mereka ngomongnya kayak mereka menghardik aku. Ya mau kalau misalnya ini kamu butuh untuk kerjaan kamu, kan gue kerjanya di depan kamera ya. Ya udah silahkan gitu. Yay! Dapat tuh ya. Akhirnya gue udah nih, approve, gue nyari nih buat berangkat Turki. COVID hits. Tembung bibu. Nggak bisa tuh kita ke luar negeri kan, Say. Lalu Tapi kan keluarga Anang dan kawan-kawan pergi tuh pas COVID. Iya, itu jangan dicontoh ya. Iya. Nah, gue nggak pergi. Akhirnya apakah itu membuat aku kayak ya udahlah kita operasi ya setelah COVID aja? Jelas tidak. Yang aku lakukan yang impulsif adalah kita cari dokter yang bagus lokal. Gue cari siapa? Tompi. Menurut gue kenapa Tompi? Karena pertama dia punya nama. Iya. Kalau misalnya dia kenapa-napa, rame gitu lah, intinya gitu. Itu dia sekarang. Dokter Tompi. Di rumahnya. Nah, jadi gue sama Tompi lah tuh. Di tahun itu, gue browsing, itu nggak ada sama sekali testimoni, video, honest review tentang rhinoplasty yang dibuat oleh orang Indonesia. Nggak ada tuh. Bahkan kalau misalnya gue ngomong sama teman gue tuh kayak tabu untuk ngomongin. Karena orang pengennya, dia nggak harus cerita kalau dia plastic surgery, paham nggak?
menutupin lah intinya. Iya. Ya, takut Kayak, diomongin lah. Terus gue bingung nyarinya di mana ya? Gue kesusahan tuh. Even orang background keluarga gue tuh medis, tapi kan untuk hal itu kan nggak ada jalur ke sana kan. Iya. Akhirnya gue cari-cari, ya udahlah, gue operasi dengan mencari tahu, gue operasi gini. Udah pada saat kelar gue operasi, gue upload video TikTok sama Instagram. Rame gue di situ. Gue bisa bilang gue salah satu orang yang mungkin paling pertama terbuka tentang plastic surgery di TikTok. Ramenya in the sense of positive response Oh, atau banyak bagaimana? banget. Pro dan Mix. kontra? Yes. Oke. Banyak banget. Tapi gue sukanya banyak yang terbantu juga. Karena ketika gue menceritakan tentang diri gue yang melakukan renoplasti, banyak banget orang-orang di Instagram yang DM gue kayak, Kak Maria makasih banyak ya, video kakak ngebantu aku banget loh, kayak gitu-gitu. Mengeduket lah. Yes, bener banget. Gue juga sempat bikin konten video YouTube sih tentang renoplasti sebenarnya kayak gimana. Nah, renoplasti sendiri tuh kan rhino hidung, plastik, mengubah. Iya. Jadi renoplasti itu kan ada banyak ya. Siapa? Togi. Iya. Ada renoplasti yang dia open sama closed. Jadi kalau renoplasti yang open, hidung lo dibuka. Jadi ini hidung dibuka gini, ditarik, dirombak tulangnya. Kalau closed, dia tuh cuman bagian sini doang yang dibuka. Jadi kayak nggak dibuka semuanya. Itu ada jadi dua. ventilasinya lebih kecil lah ya. Yes, Yeah. nah begitu. Nah, gue renoplasti itu ada banyak banget pilihannya. Gue pakai yang ngambil dari tulang rawan iga. Sakit nggak sih? Enggak. Karena gue bis total. Oh, bis total. Malah menurut gue hidung gue bukan sakit tapi nggak nyamannya sakit di sini, nggak nyamannya di sini karena pertama gue nggak bisa nafas buntu. Berapa lama prosesnya untuk kayak gini, untuk kan kalau kita di TV-TV atau nggak program-program itu butuh, it takes time to heal atau enggak supaya bisa normal lagi lah. Gue tuh revisi. Jadi pertama operasi pertama, terus menurut gue kurang puas dengan hasilnya. Akhirnya gue revisi di dokter yang sama. Dokter Tompi. Jadi untuk dari operasi primary surgery gue ke revision surgery gue itu kita harus kasih waktu 1 tahun. Dan untuk sembuhnya itu 1 tahunan itu. Bener-bener udah bengkaknya hilang. Terus jadi udah selama setahun lu pakai si plaster enggak, itu? itu cuman sekitar 2 minggu sebulanan. Terus setelah itu tuh kalau gue uji belajar, coba lah ya, uji coba. Ini cocok nggak nih? Karena kan kalau kita lihat muka hidung kita tuh kan focal point muka kita ya. Yeah. Jadi ketika hidung lo berubah dikit aja, beda langsung muka lo. Gitu. Jadi ada banget yang namanya, mungkin ini banyak nggak diomongin sama orang, tapi kena mentalnya ada banget. Tapi kan at the end of the day kan kita juga harus sadar lah. Apapun keputusan kita yang rubah ini pasti ada dampaknya lah. Oh jelas. Gitu, like and dislike. Orang akan melihat, let's say ada satu teman juga yang hair transplant juga kan. Dia kan dapat feedback yang negatif. Semuanya positif. Nggak semua orang akan mendukung bagus dia. Bagus banget rambut lo, nggak mungkin kayak gitu semua. Were you ready for that proses? Pada saat gua operasi itu, kan gua lihat video-video YouTube orang, memang ada yang bilang lo harus prepare mental health lo, mental state lo. Tapi gua nggak mungkin nggak sih? Gua gitu. I can handle it. Iya, kayak gua ngerasa gua sanggup, gua kan cuek gitu kan. Baru setelah gua operasi dapat kiri kanan gitu kayak nggak pengen keluar rumah, makanya gua revisi. Dan revisi kan nggak bisa langsung kayak, dok aku mau revisi. Besok setelah operasi pertama langsung revisi kan nggak, ada setahun tuh. Tuh ada banget tuh yang namanya kiri kanan, miring deh, itunya itu deh apa What made you want, gini, ketika pengen merubah hidungnya ini, apakah melihat mungkin seorang artis atau idol, gue pengen nih mukanya kayak Charlize Theron for example. Waduh, ada pas itu Cindy Kimberly, dia model. Cindy Kimberly. Dia model luar negeri, ada darah Indonesia juga. Kalau nggak salah Instagramnya Cindy Wolfie, itu gue suka banget. Yes, lovely. Dia pretty banget, gue suka. Dan memang ya kalau ini believe it or not, kalau misalnya lo datang mau ngubah hidung lo, pada saat konsultasi sama dokternya, lo harus 2 arah. Dan lo bilang, aku pengen dok, hidung aku kayak gini. Terus tapi kalau jadi muka kamu kayak gini bisa apa enggak ya? Kamu cocok nggak gitu? Jadi ada ada kayak two-way communication gitu loh. Jadi apa yang dia lakukan setelah hidung lo jadi sesuai dengan keinginan lo. Karena kalau misalnya nggak ada two-way communication ini, bisa jadi setelah selesai operasi nggak sesuai dengan ekspektasi, itu bikin bete banget. Chancesnya fail itu berapa persen? Atau enggak ketika gagal efeknya mungkin kita yang tadinya nggak bisa nafas dengan lancar, ada nggak sih? Ada banget, tapi ada banget. Ada ketakutan juga nggak sih?
Jujur enggak sih, karena aku bawa semua dalam doa. Walaupun ini kayaknya kan kalau ngomongin ini kita kaitkan nama agama ini agak berat ya. Cuman gue berdoa aja sih, apapun yang gue lakukan gue berdoa ya. Gue ya kalau misalnya kenapa-napa ya udah jalan Tuhan gak sih. Tapi puji Tuhannya sih nggak ada apa-apa ya. Dan memang gue riset ada yang chance-nya yang nggak bisa nafas, hidungnya bengkok dan lubang hidungnya dan segala macam itu ada banget. Kayak meleleh, kayak Michael Jackson tuh tiba-tiba. Bisa. Iya kan? Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman POV pengen tahu juga kisaran harga untuk operasi hidung nih ya. Iya, operasi hidung. Di tahun 2020 sama dokter Tompi itu gua 3 digit. Ya, kisaran berapa nih? For example, 100 let's 90 sampai 90 sampai 120-an. 90 sampai 120. 2020 ya tapi ini 2020. Berarti more or less sekarang udah bisa nambah naik lah ya. Ada operasi juga yang khusus untuk ngecilin cuping hidung ya. Tapi nggak enak gak sih kaosnya lu kayak lagi nyongkel hidung kayak gitu tuh kayak. Gua habis operasi yang namanya renoplasti. Ngupil tuh nggak pakai telunjuk. Pakai apa? Cotton bud. Mahal dong. Asli. Sekarang aja baru bisa-bisanya. Rugi nggak sih? Kayak lu harus bawa cotton bud kemana-mana, lu mau ngupil kayak gatel. Kelingking nggak masuk nih, ya kan ya? Karena nggak masuk nih, mau nggak mau harus pakai cotton bud nih. Iya sih. Mahal. Gue gak ada kepikiran tuh buat liposuction. Gue kan dulu anaknya nge-gym banget ya. Badan gue ya jadi gitu pada saat gue nge-gym. Tapi ada beberapa. Gitu lah ya, Ade Raita gue kan cewek. Nah pada saat gue nge-gym itu ada beberapa lemak yang ngebandel stubborn fat yang ada di beberapa titik di daerah lo yang dimana lo nggak bisa hilang itu dengan nge-gym. Ini gue belak-belakan aja ya, karena kalau misalnya lo lihat fitness influencer yang badannya bagus banget. Emang dia nggak bisa diet? Gue diet, tapi kalau diet ngurangin lemak itu harus keseluruhan total fat tubuh lo. Lo nggak bisa spot fat reduction dimana gue pengen lemak di lengan gue berkurang. Terus akhirnya lo bicep curl lo hammer curl nggak akan ngaruh, yang terbentuk otot, lemaknya nggak berkurang. Akhirnya gue lihat temen gue liposuction di Turki, dream surgery gue di Turki. Gue lihat kayak kok gitu kan. Browsing lagi lah, riset lagi. Kan liposuction, cari. Izin lah sama nyokap gue. Izinnya gampang banget sama nyokap gue dibandingkan yang renoplasti. Jadi gue ke Turki 2 minggu, gue operasinya di minggu terakhir. Jadi minggu pertama gue jalan-jalan dulu. Jalan-jalan terus gue operasi, udahlah nih gue operasi kan. Masuklah ke ruang surgery. Bangun-bangun, wah jauh di atas renoplasti. Jadi sebelum gue berangkat, gue kan izin sama calon mertua gue ya. Gue bilang, tante aku mau liposuction gitu ya, doain ya. Terus nyokapnya suami gue pada saat itu masih pacar, dia ngomong, kenapa nggak nanti aja tunggu punya anak terus kalian apa tuh? Tummy tuck. Tau nggak? Tummy tuck tuh yang biasanya habis ibu melahirkan. Ditarik gitu biar kenceng lagi, biar sekalian tummy tuck. Gampang itu, nanti aja bisa, abis aku melahirkan aku liposuction lagi, tummy tuck juga. Pada saat gue bangun dari operasi, gue nggak akan mau tuh liposuction lagi, bro, sakit banget. Apa? Prosesnya bagaimana sih? Jadi kalau liposuction yang benar itu dia akan, ntar gue cari dulu kali ya jarum. Nanti mungkin bisa kita tonton juga. Yes, jarum. Operasinya ya. Loh, proses liposuction-nya. Jarum liposuction itu tuh gede banget. Jarumnya tuh bukan jarum suntik infus gitu. Jarumnya tuh kayak jarum suntik kuda gitu ya? Kayak mana tuh? Tebel sih. Iya kayak gitu, panjang segitu. Terus dia akan nempel sama kayak alat buat nyedotnya. Terus ntar dimasukin ke badan lo. Dan disedotnya tuh nggak kayak randomly di beberapa titik, kayak di sini, di siku-sikunya sini. Karena gue liposuction sebadan, jadi semua badan. Terus habis gitu ketika lo bangun, lo tuh masih harus ada kayak, jadi ada selang di badan gue. Dan selang itu tuh yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan sisa, obat, lemak, darah. Terus ada kayak tabungnya gitu, kayak kantong gitu, nempel di badan gue. Itu yang bikin gue sakit setengah mati, dan gue gak mau liposuction lagi, tuh sakit banget. Dan gue di Turki, di negara orang. Sendiri lagi ya? Sama adik gue untungnya, berdua. Oke. Itu sakit banget, ya ampun. Iya. Makin canggih bro.